Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada update terbaru lagi nih terkait mencuatnya nama Mas Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, dalam perhelatan politik pemilihan kepala daerah 2024 ini. Jadi sempat nih digadang-gadang ya bahwa Mas Kaisang bakal maju di Jakarta. Kini berembus isu bahwa Mas Kaisang berpeluang juga maju di Jawa Tengah. Semua diawali dengan dirilisnya hasil survei dari LSI awal minggu ini ya. Jadi dikutip dari kantor berita CNBC Indonesia, LSI atau Lembaga Survei Indonesia membuka tabir bahwa apabila Pilgub di Jateng dilaksanakan hari ini, maka Mas Kaisang dapat dipastikan menang. Jadi urutan tertinggi itu adalah Mas Kaisang sendiri ya. Kalau kita melihat elektabilitas di Jawa Tengah ya, dengan 25%-an. Kemudian di nomor 2-nya ada Irjen Lutfi dengan 16%-an. Taji Yassin dengan 13%-an. Baru deh Bambang Pacul ya, Ketua PDIP Jawa Tengah dengan 9,7%. Itu kalau kita pakai simulasi 6 nama ya. Nah, awalnya ya saya sebagai jubir PSI tentu banyak ya dimintain keterangan oleh media terkait apa sih respons PSI atau wabil khusus Mas Kaisang ya terkait dengan yang tadi saya ucapkan ya. Teruntuk teman-teman penonton Gagasan UKI, saya kasih bocoran sedikit ya. Jadi Senin kemarin saya bertemu Mas Kaisang dan kami membahas hasil survei LSI ini. Jadi begini, Mas Kaisang itu rada kaget ya. Loh, ini kok ramenya di Jakarta, tapi malah moncernya di Jawa Tengah gitu ya. Tentu beliau mengatakan itu sambil ketawa. Jadi saya pancing nih, Mas, apa saya angkat-angkat aja nih di media ya peluang Mas Kaisang untuk maju di Jateng. Nah, justru beliau bilang jangan. Kata Mas Kaisang nggak enak sama Irjen Lutfi. Jadi bisa dibilang Koalisi Indonesia Maju itu udah mencapai kesepakatan ya bisa dibilang hampir 100% ya untuk mengusung Irjen Lutfi. Nah, gelombang isu Mas Kaisang di Jawa Tengah ini ya yang tadinya udah hampir melandai kembali bergulir. Kali ini tanpa disangka-sangka salah seorang elit PDIP yang juga merupakan putri Ibu Megawati ya, Ketua Umum PDIP ya, Ibu Mega ya. Mbak Puan Maharani menyatakan bahwa PDIP mempertimbangkan untuk mengusung Mas Kaisang Pangarep untuk Jawa Tengah. Nah, dikutip dari kantor berita Detikcom, Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani bilang begini nih ya. Pihaknya mempertimbangkan Ketua Umum PSI yaitu Mas Kaisang Pangarep ya di Pilgub Jawa Tengah. Adapun Mbak Puan ya mulanya itu menanggapi hasil survei LSI yang tadi saya bilang ya, yang menempatkan nama Ketum PSI Mas Kaisang Pangarep di posisi unggul untuk Pilgub Jateng. Jadi ketika ditanya sama wartawan, apakah PDIP akan mempertimbangkan untuk mengusung Mas Kaisang di Jawa Tengah, persisnya Mbak Puan bilang, iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga dong. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, merespon statement Mbak Puan, PSI balik melemparkan pujian kepada Mbak Puan. Jubir PSI, bukan saya kali ini ya, Mas Bimo bilang bahwa Mbak Puan adalah politisi matang, politisi yang mampu melihat permasalahan secara komprehensif dan nggak baperan. Mesra ya, gengs. Saya sepakat loh dengan kolega saya di PSI ya, Bro Bimo tadi ya, bahwa Mbak Puan itu sangat matang dan nggak baperan. Saya ingat banget kok waktu kader-kader PDIP menuduh Pak Jokowi minta 3 periode. Justru dibantah oleh Mbak Puan sendiri. Intinya Mbak Puan mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah minta 3 periode. Kematangan Mbak Puan ini mengingatkan saya sama almarhum Pak Taufik Kemas yang semasa hidupnya dikenal sebagai mediator ulung. Mediator ulung artinya yang tadinya pecah dibikin sama Pak Taufik ini jadi nggak pecah lagi gitu ya. Pak Taufik juga ya, yang saya dengar ya, beliaulah yang pertama kali mengusulkan untuk memulangkan Pak Prabowo ke tanah air pasca tumbangnya era Orde Baru. Nah, sementara nggak baperan karena kita sama-sama tahulah bahwa semenjak pecah kongsi dengan PDIP ya, Pak Jokowi diserang terus-menerus ya oleh kader-kader PDIP yang menurut saya sangat emosional lah serangannya ya. Bahkan Ibu Iriana juga kena ikut diserang. Menurut saya kalau level nyerangnya udah personal ya, nah ini udah nggak pantas lah untuk dilakukan. Intinya hormat saya buat Mbak Puan.
Lalu menurut teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman suka dengan kemesraan dua tokoh partai nasionalis ini? Saya sih suka ya. Semoga para elit lain juga sependapat sama saya. Tapi di luar itu semua, pokoknya yang terbaik aja buat Jawa Tengah ya. Siapapun yang memimpin Jawa Tengah nanti punya PR cukup berat. Misalnya angka kemiskinan yang di sana tuh masih 10% lah. Walaupun emang udah turun terus ya. Akhir kata mengutip penulis dari Britania Raya J.K. Rowling ya. Beliau bilang, "We only strong as we are united, as weak as we are divided." Kita kuat jika kita bersatu, kita lemah jika kita terpecah belah. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.